Setiap kali terjadi bencana, kita sering bilang, namanya juga musibah, udah takdir. Padahal kalau kita lihat lebih jernih, banyak bencana yang skenarionya itu udah ditulis jauh sebelum hujan turun. Dan penulis naskah utamanya bukan cuma alam, tapi manusia, atau lebih tepatnya keserakahan. Kalau kita lihat pola bencana di Indonesia kayak banjir, longsor, kebakaran hutan, seringkali ada satu benang merah yang sama, namanya keserakahan manusia. Hutan ditebang bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin untung lebih cepat. Bukit diratakan demi proyek yang tidak memikirkan resiko, daerah resapan diubah jadi perumahan mewah, sawah berubah jadi pabrik, sungai dipersempit karena dianggap mengganggu. Lalu ketika bencana datang, kita pura-pura kaget. Lah, kok bisa separah ini? Padahal alam itu konsisten. Alam gak pernah bohong. Yang bikin kacau itu justru kita yang terus mengutak-atik mekanisme alam demi keuntungan jangka pendek yang akhirnya merugikan semua orang. Keserakahan itu ada dua macam, skala kecil dan skala besar. Masalahnya, keserakahan itu gak selalu datang dengan muka garang, gak selalu datang dengan kelihatan jahat. Kadang masuknya halus banget, pakai alasan yang terdengar wajar, bahkan rasional. Ada dua keserakahan yang diam-diam saling melengkapi. Yang pertama adalah skala kecil, versi rakyat jelata. Keserakahan sehari-hari yang kelihatannya remeh, yang sering kita anggap ya wis lah. Contohnya buang sampah sembarangan, terus bilang toh cuma satu plastik. Bangun rumah di bantaran sungai sambil alasan lah tanahnya di sini murah. Tebang pohon sedikit aja, padahal tiap orang juga tebang sedikit aja. Lama-lama kan habis juga tuh pohon. Buang limbah ke selokan, pikirnya sih nanti juga hilang sendiri. Ini bukan karena orangnya jahat, tapi karena mental. Cuman sekali, cuman sedikit, semua orang juga begitu. Kesannya kecil, tapi kalau 10.000 orang mikir begitu, ya udah lengkap sudah. Yang kedua adalah skala besar, versi korporasi dan sistem. Nah, kalau yang ini beda kelas. Ini bukan cuman sedikit, ini skala industri. Contohnya, pembukaan lahan masif yang digarap tanpa mikir ekosistem, tambang yang diambil mentah-mentah, ditinggal bolongnya, masyarakat yang nanggung sisanya. Hutan dijual murah atau diserahkan kepada siapapun yang punya modal dan koneksi. Pembangunan besar-besaran tanpa analisis resiko, yang penting proyek jalan, foto-foto dulu, masalahnya tuh belakangan. Di level ini, keserakahan dikemas profesional. Ada rapatnya, ada tanda tangan, ada proposalnya, ada perizinannya, semua rapi secara dokumen. Tapi secara dampak, kayak domino tumbang, dan yang kejatuhan itu rakyat kecil. Dan dua skala ini ketika ketemu, yang kecil tidak merasa bersalah, yang besar merasa paling berkuasa. Alhasil terbentuklah bola salju raksasa. Bencana demi bencana muncul, tapi kita masih sibuk nanya, ini ulah siapa ya? Padahal jawabannya seringkali ya ulah kita semua, cuman skalanya tuh beda. Ketika keserakahan merusak ekosistem, alam itu sebenarnya punya bahasanya sendiri, bukan bahasa manusia yang penuh debat, penuh drama, dan rapat koordinasi. Bahasa alam itu sederhana, yaitu keseimbangan. Alam punya ritmenya sendiri. Ketika cara hutan menahan angin, cara akar mengikat tanah, cara bukit menyimpan air seperti tabungan darurat, dan cara sungai mengalir tanpa marah kalau jalurnya tidak diganggu. Semua itu adalah mekanisme alami yang sudah bekerja ribuan tahun tanpa minta anggaran, tanpa minta tender, dan tanpa ada rapat evaluasi. Tapi kemudian datanglah manusia dengan segala inovasinya, ambisinya, dan satu sifat paling menggemaskan yaitu keserakahan yang terselubung. Pohon ditebang berlebihan, alasannya buat pembangunan. Bukit dilukai, alasannya buat kemajuan wilayah. Sungai dipersempit, alasannya buat estetika dan efisiensi. Pokoknya kalau dibungkus dengan kata pembangunan, semua dosa tuh terlihat mulia. Masalahnya, alam itu bukan pegawai yang bisa disuruh lembur tanpa batas. Dia juga kehilangan tutupan, kehilangan akar, kehilangan ruang, dia juga kehilangan kemampuannya menyerap tekanan. Dan begitu hujan besar datang, yang harusnya cuma jadi genangan kecil kayak warning ringan, tiba-tiba berubah jadi banjir bandang yang nyapu satu desa.
Yang harusnya cuma longsor kecil di lereng yang biasanya langsung ditahan si akar pohon, mendadak berubah jadi tragedi besar karena bukitnya sudah digergaji pelan-pelan bertahun-tahun. Lalu kita kaget, lalu kita nanya, kenapa bisa separah ini ya? Padahal alam sudah kasih sinyal sejak dari lama. Kita yang pura-pura nggak lihat aja. Akar masalahnya adalah sistem yang memberi hadiah kepada keserakahan. Kita hidup dalam sebuah sistem yang aneh. Sistem yang sering memberi hadiah pada orang yang paling cepat ambil untung, bukan pada orang yang paling peduli jangka panjang. Yang dihargai itu bukan keberlanjutan, bukan konservasi, bukan upaya menjaga ekosistem biar generasi selanjutnya masih bisa lihat pohon yang bentuknya itu bukan AI. Yang dihargai itu yang bisa ngejar target kuartal, yang bisa bikin grafik naik meski hutan turun, yang bisa cetak profit walau tanahnya sudah nggak ada. Keuntungan cepat dipuji, keberlanjutan sering dibully. Orang yang ngomong soal lingkungan dibilang terlalu lebay, yang minta analisis resiko dianggap menghambat investasi, yang ngajak mikir panjang dikatain tidak progresif. Pokoknya kalau kamu hati-hati, kamu kalah cepat. Kalau kamu peduli, kamu kalah suara. Dan selama pihak yang diuntungkan adalah mereka yang punya kuasa, punya akses, punya modal, punya hubungan, punya tanda tangan keserakahan, akan selalu menang dalam bentuk babak final. Karena di sistem ini, keserakahan itu bukan cacat moral. Keserakahan sudah jadi fitur, sudah jadi sah, sudah legal dan terstruktur. Dan setiap kali fitur itu dijalankan, yang selalu jadi korban bukan mereka yang duduk di kantor ber-AC, bukan mereka yang makan siang di hotel. Korban pertamanya selalu adalah alam. Korban berikutnya ya kita semua yang tinggal di sekitarnya. Konsekuensinya bencana jadi berlipat-lipat. Natural disaster itu sudah ada sejak bumi pertama kali berputar. Hujan deras itu normal. Itu adalah cara alam menyeimbangkan siklus air. Tanah bergerak itu juga wajar. Itu cara bumi merapikan diri kayak stretching. Bencana itu bagian dari kehidupan di planet ini. Itu fakta ilmiah. Dan dulu skala dampaknya tidak separah seperti sekarang. Tapi kerusakan yang kita lihat hari ini, yang rumah hanyut, jembatan putus, bukit ambles, desa hilang seketika, itu bukan murni karena alam sedang marah atau cuaca yang makin ekstrim. Itu karena tangan manusia ikut mengatur skenarionya. Kalau hujan deras itu normal, yang tidak normal adalah ketika air yang seharusnya meresap malah terpental karena tanahnya sudah ditutup beton. Kalau tanah bergerak itu wajar, yang bikin berbahaya adalah ketika penopangnya akar, vegetasi, tutupan hutan sudah hilang karena ditebang pakai alasan klasik buat pembangunan. Kalau sungai meluap itu alami. Yang bikin kacau adalah ketika jalur sungai itu dipersempit, dibendung, atau dibikin area komersial. Lalu kita berharap aliran air punya etika dan ngerti batas. Jadi bukan cuma cuacanya yang ekstrim, tapi ketahanannya yang hilang. Alam udah gak punya lagi kayak senjata alami, gak punya lagi penyerap air, gak punya lagi pengikat tanah, gak punya lagi ruang untuk menenangkan diri. Karena sistem alaminya yang udah bekerja ribuan tahun tanpa minta digaji perlahan dihancurkan atas nama efisiensi, atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama ambisi jangka pendek. Dan setelah semua itu terjadi, kita masih berani bilang ini cobaan dari alam. Padahal yang nulis babak paling parah dari bencana ini adalah manusia itu sendiri. Lalu apakah kita ikut berperan? Keserakahan itu seringkali kita tuding sebagai sifat jahatnya perusahaan besar, korporasi tambang, atau pengusaha rakus yang lagi tanda tangan izin aneh-aneh. Padahal kalau kita jujur, keserakahan itu bukan milik mereka doang. Kita juga punya skalanya yang lebih imut. Versi korporasi mungkin pakai alat berat, versi kita pakai tangan dan kantong plastik, tapi mindsetnya sama. Contohnya, ketika kita buang sampah sembarangan lalu bilang, cuman satu, nanti juga hilang. Padahal yang hilang itu bukan sampahnya, tapi rasa tanggung jawabnya. Ketika kita beli produk murah tanpa mikir asal usulnya, entah proses produksinya merusak lingkungan atau tidak, yang penting dapat diskon. Karena dalam hati kecil kita, harga murah lebih penting daripada ekosistem. Ketika kita pilih satu hal ringkas daripada hal yang benar, lebih pilih pakai plastik sekali pakai karena praktis, lebih pilih parkir sembarangan karena dekat, lebih pilih lewat jalur ilegal
belajar karena lebih cepat. Semua itu bukan sekadar kebiasaan buruk, itu keserakahan versi mikro. Keserakahan yang tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tidak pakai memo rapat, tapi tetap punya dampak. Dan kalau semua orang melakukan keserakahan kecil ini berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun, hasilnya tetap sama, kehancuran besar. Karena kehancuran itu tidak selalu hadir dari keputusan besar, kadang lahir dari jutaan keputusan kecil yang kita anggap gak penting. Lalu solusinya, kita nggak bisa memberantas keserakahan global. Mari realistis, keserakahan itu sudah seperti software default peradaban modern, diinstal dari atas, dijalankan oleh mereka yang punya kuasa dan diupdate rutin lewat target keuntungan tahunan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma perlu ambil dari lingkup yang bisa kita kontrol, yang skalanya mungkin kecil, tapi efeknya bisa berantai. Mulai dari konsumsi yang lebih sadar, mikir dulu sebelum beli, aku butuh ini nggak sih? Atau cuman keinginan yang dipancing diskon. Karena jujur aja, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi bukan karena kebutuhan manusia itu besar, tapi karena keinginan manusia yang gak ada batasnya. Lalu peduli dengan lingkungan sekitar. Gak perlu ngomongin global warming kalau nyapu halaman aja males. Gak usah debat soal hutan Amazon kalau got depan rumah sendiri aja kayak sungai kecil yang menyerah. Lalu langkah selanjutnya tidak ikut memperparah sampah. Sampah itu bukan hilang saat kita lempar. Sampah itu cuman berpindah ke sungai, ke laut, ke perut ikan, balik lagi ke tubuh kita. Ekosistem ini lingkaran, bukan tempat pelarian. Sosialisasi ke tetangga, seringkali masalah lingkungan bukan soal ilmu, tapi soal kebiasaan turun-temurun yang gak pernah dikoreksi. Kadang satu orang sadar tuh bisa ngubah satu RT. Minimal itu satu grup WhatsApp. Dan jangan lupa ada yang paling penting, tekanan publik ke kebijakan. Karena perubahan sistem itu butuh suara, bukan hanya keluhan. Dan suara itu kuat kalau datang dari banyak orang, bukan dari satu orang yang cuman marah-marah di komentar. Setiap langkah kecil itu penting dan serius. Yang kecil itu sering diremehkan, padahal sejarah peradaban dibangun dari kumpulan hal-hal kecil yang dilakukan konsisten. Karena perubahan besar bukan muncul dari satu superhero, bukan dari satu perusahaan, bukan dari satu pidato, tapi dari jutaan langkah kecil yang akhirnya bikin gelombang. Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bencana bukan soal alam, tapi pilihan kecil yang salah dan berulang. Mulai dari bagian kita, langkah kecil tetap bisa ubah banyak hal. Biar kita semua jadi makin ngerti.